batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang untuk menjadi penyembahmu. Bila buruknya matamu dan lihat wajahmu, ku terkagum, ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, yang ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Waktunya Tuhan, saya minta Tuhan. Bapa di surga, Terima kasih. terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolong. Engkau sendiri yang akan mencerahkan setiap hati kami, agar firman yang ditaburkan boleh menggugah kami, Amin. meneguhkan kami, menguatkan kami, dan lebih dari itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga firman-Mu boleh membuat karakter kami seperti Kristus. Tolonglah kepada kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada
diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikian bunyinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat yang kelima. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita tetap di dalam tema besar kita, yaitu Building on the Foundation of Jesus Christ. Sedangkan subtema, saudara lihat, adalah Yesus adalah batu penjuru. Kalau kita perhatikan di sini, yaitu yang diambil di dalam ayat 11. Di sana dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat ini penting sekali. Ini Petrus mengutip dari Perjanjian Lama. Kalau nanti saudara ada waktu, kita lihat di dalam footnote ya, catatan di bawah itu ada diambil dari Mazmur 118 ayat yang 22. Demikian juga diambil dari Yesaya pasal 28 ayat 16. Terus juga perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 21 42 sampai 44. Dan nanti waktu Petrus sudah bertobat dan dia menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 9. Berarti Yesus sebagai batu penjuru ini penting sekali. Seringkali kita tetap waktu mau mengerti Yesus
adalah sebagai batu penjuru. Jadi mengenai batu penjuru ini minimal ada dua ya pengertian. Satu, itu yang dikatakan biasanya itu berada di yang dikatakan cornerstone. Jadi batu yang ada di pojok. Saya gambarkan aja supaya saudara gambaran. Jadi biasanya itu satu. Jadi ada satu batu yang timbul, itu mulai dari bawah sampai atas itu timbul dia. Jadi biasanya batu-batu ini dibuat untuk mengukir. Nah terus mereka lihat batu ini dibongkar sulit karena apa? Sangat dalam sekali. Nah terus mereka membentuk batu ini, dicacah ya. Ini menjadi seperti ini. Nah ini dapat siku bentuknya ini. Nah biasanya dia bukan dalam bentuk siku, tapi bentuk satu ini, satu bidang ini. Ini terlebih dahulu dipatraskan. Ini lalu dikatakan sebagai cornerstone. Tapi kadangkala juga seperti ini kalau besar. Jadi sudah ada dua arah. Ini siku, ini. Nah ini. Jadi saudara sudah mengerti ini kedudukannya seperti ini. Nah cuma satu ini aja. Bukan jadi saudara dasarkan 4, enggak, cuma satu. Nah dari dasar ini, cornerstone ini tujuannya apa? Saudara mau bangun rumah, nanti berapa meter ke sana? Anggaplah rumah ini sampai sini, ditembak tuh. Sisa nanti seperti ini, betul ya? Dari sini nanti ini ditembak berapa meter ke sana. Terus ditembak lagi sana, nanti ketemu dari sini loh, tembak lagi sana. Das. Betul. Jadi kolom-kolom yang lain itu ngikut ini nah. Ya. Nah ini sebagai patokan. Jadi pengertiannya di sana. Jadi waktu kita tidak mengerti, jadi seringkali diulang-ulang, saudara akan repot. Jadi ini penting. Saudara sudah ada satu bidang ini, semuanya pasti akan ikut. Terutama nggak ada satu bidang ini, saudara tahu ada patokan ini, saudara mau ngambil sikunya ini kan gampang. Sudah gampang, ini juga gampang, sana gampang semua. Semua harus ikuti apa? Bidang ini. Anggap itu maka Yesus digambarkan seperti itu. Terus bagaimana mengenai ketinggian? Saudara mau ambil ketinggian ini atau ketinggian itu, ya diambil dari patokan ini. Anggap, jadi semua ikuti patokan daripada cornerstone ini. Nah itu. Ya nanti yang lain-lainnya masih ada, namanya capstone apa barang. Nah itu gambarannya di sana. Jadi satu batu penjuru itu. Maka waktu kita dikatakan building on the foundation of Jesus Christ, foundationnya itu satu. Itu penting. Tadi kita sudah menguraikan ya, diambil dari Yesaya. Yesaya waktu menulis sebagai batu penjuru, itu maksudnya apa? Itu dia mau menggambarkan Mesias. Jadi saudara, saya kira kita waktu belajar di Yesaya ini memang sulit, tapi penting sekali. Banyak sekali nubuatnya. Nah kalau ini sudah kita mengerti, terus hal yang penting di dalam ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ini yang menjadi masalah besar. Jadi di kolong langit itu kamu sudah tidak usah percaya apa-apa. Kamu percaya yang mendapat keselamatan, kamu memperoleh keselamatan hanya dari mana? Yesus satu-satunya. Maka satu-satunya juru selamat. Mau digambarkan seperti batu penjuru. Batu penjuru ini mau dikatakan apa? Sebetulnya ada pengertian yang kedua ini. Saudara kalau pernah pergi ke Jogja, mungkin lebih mudah. Bentuknya ini ada gini, seperti parabola ya. Dari sini ini semua ada bata ya.
modelnya yang kotak-kotak semua bata. Ini kan juga bata ya. Nanti paling tengah ini bentuknya lain. Tangkap itu. Yang di atas itu lebih lebar, yang bawah ini lebih lebih kurang lebar gitu, atau lancip, terserah bentuknya di sana. Jadi sebelumnya itu dipasang pakai namanya steker, tahanan tuh. Tapi sudah batu yang tengah itu dipasang, ini dilepas semua. Jadi kalau ini kuncinya dilepas, hancur semua. Nah kamu lihat, dan yang lain-lainnya bentuknya bagus loh. Ini satu itu bentuknya lain sendiri. Tapi tanpa bentuk ini, kamu akan celaka. Bangunan semua akan ambrol. Nah ini kamu ngerti asal usulnya. Jadi gak cuma ngomong batu penjuru, tapi suruh jelaskan gak bisa. Nah itu pengertian daripada batu penjuru. Maka di sini waktu dia katakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa? Nanti kita baru ngerti. Yesus dibuang. Dia harus mati. Tapi ingat dia akan bangkit. Yaitu kamu sekalian. Yaitu orang-orang, imam-imam besar semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dia menjadi batu yang terpenting. Nah, terus dia mengatakan di kolong langit ini nggak ada suatu ajaran atau manusia siapapun tidak ada seperti Yesus itu. Nah, hal ini yang menjadi masalah besar. Kita orang Kristen selalu kadang-kadang kalau mengatakan orang kan karena banyak jalan menuju ke Roma, betul kan? Sehingga nganggap agama apapun, agama semua baik, semua ajaran kita baik, semua agama baik. Tapi tidak semua yang hanya satu yang menuju keselamatan, yaitu Yesus yang menuju keselamatan. Nah ini pengertian yang paling penting. Nah yang terjadi masalah saat ini, benarkah demikian? Kita beranakah mengatakan demikian? Kalau di gereja ini ya semua baik-baik, semua setuju aja. Kalau bagaimana di sekeliling kita? Kamu berani mengatakan hal seperti ini? Nah ini yang menjadi masalah besar. Nah untuk itu kita belajar sekarang di dalam pasal 4. Tapi waktu kita lihat 12 ayat ini aja, bacanya enak, gampang sekali. Tapi saudara tanpa penjelasan, tanpa pengertian, pasti tidak gampang. Karena apa? Kita mau belajar di dalam ayat per ayat. Seringkali kita dibedakan loh, ini Bible study, ini adalah kebaktian. Ingat, di dalam kebaktian, saudara kan kasarnya diwajibkan membawa Alkitab. Alkitab itu perlunya apa? Ya untuk membahas, supaya saudara mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah sebelum kita mengerti 41-12 ini, sekedar supaya kita ini nanti mengerti mengenai jam-jamnya, mengapa kok ini sudah malam. Saudara kan tidak bakal mengerti. Ini pokok masalahnya itu di mana? Saudara juga tidak mengerti. Terus cara nafsirkan itu gimana? Saudara ingat, jangan percaya sama omongan orang. Percaya sama Alkitab aja. Biar Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Yang menerjemahkan semua itu adalah Alkitab. Jadi orang lain yang waduh ngomong ini, bumi ini, motivator itu, jangan percaya. Biar Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Ini kita mau belajar dulu, saya bacakan aja. Apa yang dikatakan Alkitab sebelumnya? Kita coba baca sebagian aja di dalam pasal 3. Pasal 3 ayat 1 katakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka baru jam 3 ya, jam 3 sore. Ingat ya. Terus apa yang dikerjakan? Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Penting. Dia itu sudah lumpuh sejak lahir.
Ya, ini penting diingat. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah selalu. Coba ayat ini seringkali oleh beberapa pendeta yang kurang tanggung jawab. Wah, kalau kamu sakit minta Yesus pasti sembuh. Sudah bayangkan kejadian ini. Kurang lebih ini dibalik. Sesudah Yesus mati di kayu salib, Pentakosta kan 50 hari. Ya, ini ada 10 harian. Betul lah? Tuhan Yesus pernah ke sana apa enggak? Orang sudah 40 tahun lumpuh. Yesus pernah ketemu. Tapi Yesus tidak menyembuhkan. Itu saudara harus mengerti di sini itu ada kedaulatan Allah. Allah kalau mengatakan tunggu, ya tunggu. Bukan Yesus itu tidak mampu. Hari ini kan tidak pernah. Jadi setiap kamu sembuh, pasti sembuh. Tapi mati kita ngeliat. Kita waktu belajar di sini, mengapa pakai orang lumpuh? Benarkah cuma satu orang? Mengapa kalau bukan satu orang? Mengapa kok diberitakan ini? Firman Tuhan ini hati-hati sekali. Tidak bukan asal saenake nulis, saenake ngarang. Tidak demikian. Nah sekarang mengapa kok pakai ini yang mau diberitakan oleh Lukas? Lukas itu penulis yang teliti sekali. Coba kita teruskan terlebih dahulu. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Dia ini pengemis, soal lumpuh pengemis. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia mengharapkan apa? Sesuatu dari mereka? Apa yang diharapkan? Uang. Pintar. Ya pasti itu pengemis kok minta uang. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga langsung kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sudah perhatikan di sini apa hal yang penting. Di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita perhatikan di dalam NIV itu karena X. Jadi perbuatan, ya, Kisah Para Rasul dikatakan perbuatan para rasul atau perbuatan daripada Roh Kudus. Jadi Kisah Para Rasul ini penting sekali. Mau membahas mengenai cara kerja daripada Roh Kudus. Ini penting. Saudara bayangkan, hari ini kan kita bilang kita ini bisa memilih. Oh tak terima Yesus. Wah sudah, aku percaya. Kamu ingat, kalau bukan dari Roh Kudus, percayamu itu tidak tahan lama. Mengapa kamu pasti tanya demikian toh? Terus kamu jangan maksa Tuhan mau datangkan minta roh, bisa bahasa roh berarti sudah menerima roh. Itu tidak ada. Ceritanya bertentangan sekali di sini. Kita perhatikan gini. Si lumpuh ini berdiri. Kok langsung bisa berdiri? Pasti sebelumnya apa? Sudah kakinya dan mata kaki, bahkan tubuhnya semua sudah dikuatkan dulu tuh. Begitu dia baru bisa ngerti tuh, baru bisa berdiri dan bisa lompat-lompat. Itu pengertian di sana. Ini mau gambarkan cara bekerja Roh Kudus itu apa? Yang sering kali saya katakan waktu Lazarus. Lazarus sama kita ini sama. Hati kita sudah mati. Tidak mungkin bisa percaya Tuhan, tidak mungkin. Bisa percaya ya percaya, cuma percaya gitu aja. Tapi kalau itu tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, jangan mimpi, tetap mati.
Itu mau gambaran hati daripada hati kita. Nah coba kita lihat, Lazarus, bangunlah. Kok Lazarus langsung bangun menuju ke Yesus? Artinya apa? Sebelum Yesus berkata ini, Lazarus bangunlah. Sebelumnya tuh pasti pendengarannya mulai dihidupkan. Semua sudah hidup tuh. Dan itu bagaimana Lazarus bisa dengar? Ini penting karena kamu pun demikian. Maka iman dari pendengaran. Kamu seringkali ngomong sampai waduh setengah mati, orang nggak bakal ngerti. Jadi orang Kristen ini nggak gampang sekali. Ini mau gambaran daripada Roh Kudus, cara bekerja daripada Roh Kudus. Maka dia make orang lumpuh itu loh, contohnya seperti ini. Ini yang seringkali kita salah mengerti. Ada satu lagi yang salah mengerti. Di dalam ayat 6 sudah perhatikan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nanti tadi kita belum tuntas ya masalah daripada pengemis itu. Maunya pengemis ini, sehingga ayat ini mau mengatakan apa sih? Pengemis mau mintanya apa? Uang dah. Dia tidak tahu arti daripada mana yang lebih besar. Dia bisa berjalan dan menerima Yesus dibandingkan dengan uang. Sebelumnya pikirannya apa? Uang. Ini loh maksudnya di sana. Kita kan dibalak-balik, tidak mengerti maksudnya toh. Jadi terus mau dikatakan, jadi maksudnya apa sih? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Sudah anggap emas dan perak tidak ada pada Petrus? Ini sulit. Ada apa enggak? Udah bingung semua tak? Ya toh. Ini penting. Tidak ada kata Alkitab, tetap Alkitab katakan. Memang nggak ada. Tapi ada. Mengapa? Sampai hari ini tidak ada orang sekaya ini loh. Rumah dijual, semua dikasihkan. Ini persembahan 100%. Gitu. Hari ini kita ini bukan masalah perpuluhan, boleh enggak, boleh mbak. Tiap kali yang diributkan di sana. Masalahnya uang perpuluhan tuh larinya kemana? Dibuat apa? Ya toh, coba lihat mereka mana ada pendeta yang mau seperti Petrus dan Yohanes itu. Seperti Petrus apa? Banyak uang, tapi ada uang apa enggak? Mas perak ada apa enggak? Ada. Tapi untuk apa? Pelayanan sepenuhnya. Nangkep itu artinya di sana. Dia kaya bukan main. Ya nanti Anania Safira ngurangi uang loh, ngurangi, mati kok. Ya apa? Suami istri mati kok. Kamu dianggap jangan main-main. Itu waktu kita belajar di dalam Kisah Para Rasul, udah mengerti. Waduh. Hari ini terus mau ayat ini dikhotbahkan. Petrus itu memang tidak punya uang, tapi yang khotbah ini ya sing terima perpuluhan semua masuk dia, kaya raya mana? Beda loh. Jadi hati-hati saudara. Jadi waktu kita belajar itu belajar yang benar. Jangan belajar itu apa ngaco ada terus-terusan. Iya toh. Jadi ingat ya, kamu sudah panggilan, kamu sendiri mau terima. Ya ini sebagai apa? Kamu sebagai hamba Tuhan. Ya semua itu miliknya Tuhan, bukan milikmu. Itu loh pengertiannya di sana. Ya toh. Kalau engkau sendiri yang uang namanya Tuhan, Tuhan tidak pernah minta uang. Ingat loh, Tuhan tidak pernah minta 1/10, tidak pernah minta kok. Kamu yang diberkati dia kok. Nangkep dong? Itu perpuluhan adalah untuk pekerjaan Tuhan, 100% pekerjaan Tuhan. Ya toh, untuk pemeliharaan. Nah, terutama di sini mau dikatakan untuk apa? Pengabaran Injil. Injil penting dikabarkan. Siapa Yesus itu? Tapi hari ini coba sih apa yang terjadi? Wah, jemaat paling suka apa?
gereja yang besar, untuk membangun gereja yang hebat, luar biasa, lebar. Benar toh? Ya coba sih, pendeta yang ngetop itu namanya pendeta apa toh? Gereja besar, jemaatnya banyak toh. Tuh jemaatnya, waduh, aku ini ke gereja sana, gede. Coba, bangga apa enggak? Bangga. Maksud bangga seperti itu. Terus kita ini ngelawan Alkitab apa enggak sih? Apa yang dikatakan Alkitab? Hati-hati sekali. Jangan kita memperlakukan Roh Kudus sesuai pemikiran kita sendiri. Ini penting. Ini ajaran-ajaran di sana. Sehingga penting itu yang mau dikatakan. Dan lagi si lumpuh ini gimana? Ayat 8. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Nah, nanti waktu ayat 3 ini ditutup di dalam ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Itu ditutup di sana. Nah, sesudah kita ngerti ini, kita waktu baca 4:1-12 itu sudah gak ada masalah. Sekarang kita baru verse by verse-nya di dalam 4:1-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini ketika Petrus dan Yohanes sedang khotbah mengenai Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya khotbah Petrus diserambi Salomo. Saudara lihat sebelumnya itu. Nah, tiba-tiba datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka marah. Dasarnya marah apa? Karena mereka mengajar orang banyak, ya, dan memberitakan mengenai kebangkitan orang mati. Loh, kok ngajar orang banyak? Mengapa kamu kok iri? Kok hatimu tidak senang? Pasti ada dasar. Dasarnya apa kira lebih? Bagi imam-imam itu apa? Ada dasarnya. Dianggap Petrus dan Yohanes itu tidak pernah sekolah. Nelayan. Dia tidak pernah, itu yang rabbinik, ajaran rabbinik itu tidak pernah ikuti. Jadi orang-orang seperti itu tidak boleh mengajar. Kan seperti hari ini toh. Loh, kamu cuma merekmu sak banyak ya. Sekolah sak tinggi-tinggi. Tapi ditanyai siapa Yesus saja tidak mengerti. Ini adalah mereka ini. Coba seperti itu kok bikin dia marah besar. Maksudnya apa? Ya toh, yang kedua adalah membicarakan mengenai kebangkitan. Terutama yang kebakaran jenggot itu siapa? Saduki. Saduki itu sebagian besar daripada imam yang besar adalah dari kelompok Saduki. Saduki itu hanya mempercayai 5 kitab aja, ya, Pentateuch itu. Lainnya enggak. Maka dia tidak percaya akan kebangkitan. Sehingga dianggap apa? Pengajarannya tidak sesuai dengan ajaran daripada Saduki. Itu loh, dasar itu aja kamu dibikin masalah. Sudah seperti itu enggak? Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Nah, saudara, maka tadi kita lihat ya, jam 3 petang dia sampai di sana. Jadi ini sudah matahari terbenam, jam 6-an ya. Di Israel sana jam 6 adalah sudah masuk hari berikutnya.
Jadi hitungan sudah nanti mulai hari satu hari itu. Nah ini terus ayat 4. Tetapi di antara orang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah ini coba, sebentar aja. Itu terjadi ledakan daripada penginjilan. Tidak main-main. Ini mau mengatakan apa? Saudara jangan bilang enggak masuk akal, enggak masuk akal. Kalau bagi Tuhan enggak ada sesuatu yang enggak masuk akal. Bagi Roh Kudus, kalau cara Roh Kudus bekerja, Roh Kudus kalau mau mengubah, itu enggak ada sesuatu hal yang mustahil. Segalanya itu mungkin terjadi. Dan lagi mau dikatakan 5.000 orang laki-laki. Seperti apa? Apa? 2 ketulikan, 5 roti, 5 roti dan 2 ketulikan. Coba, ini kita ada suatu gambaran. Jadi orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat langsung menonjak demikian. Dan pelajaran apa? Alkitab itu menulis sesuatu tidak sembarangan. Ini ada angka yang dijelaskan. Maka waktu kita itu jangan seringkali pokok paling penting kualitas. Memang benar kualitas penting. Tapi kuantitas juga penting. Kenyataan apa? Kamu juga dicatat kok. Jumlah-jumlah dicatat semua kok. Jangan terus ngomong terus kita ribut. Di gereja kan apa? Wah, yang sendiri merasa hebat. Kualitas itu. Terus jelas, tidak perlu. Tidak ada yang datang, tidak apa-apa. Tidak bisa begitu toh. Harus gereja yang maju apa? Memang harus bertumbuh. Bertumbuh karena apa? Penginjilan. Tapi hari ini kita jangan melakukan seperti hal yang tidak baik. Jangan kamu bertumbuh dengan merampok dari jemaat orang lain. Itu yang tidak benar. Dan kita ini banyak sekali toh jemaat. Nanti kita maju hebat, dirampok ikut. Ya toh, hidupnya lebih enak, gereja lebih besar gitu ya. Nah ini mau dikatakan di dalam ayat yang keempat. Nah ayat kelima ini penting juga. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Coba, ini mereka semalam. Saudara kalau melihat ya, tahu penjaranya dia itu kecil. Kita waktu lihat masalah saat ini ya, 1,5 kali 2 meter sudah ribut bukan main ya. Jessica Wongso itu ya, betul lah, ribut. Itu ukurannya ini kurang lebih cuma semeter. Ditahan, kamu berak ya di sana. Mau tidur, coba cara tidurnya gimana? Itu secara namanya cyber, perang psikologis itu. Kamu dijantung seperti itu 12 jam, kira-kira pikiranmu berubah apa? Betul loh? Belum diadili, sudah ngalami seperti itu. Apalagi nanti sudah diadili. Dan ingat loh, dua-dua ini menyaksikan Yesus. Mereka ingat tadi 60 hari sebelumnya dia menyaksikan Yesus. Sampai diajar semua itu Petrus dan Yohanes. Ya, dan ingat waktu itu juga Petrus mengingkari Yesus sampai 3 kali. Ya, ditanyai anak kecil aja takut bukan main. Tapi hari ini mau dikatakan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ada suatu keberanian. Dia sudah beda total. Nah ini penyiksaan seperti itu sekarang dihadirkan pada hari esok. Itu semua
top, orang-orang top yang sama-sama mengadili Tuhan Yesus. Siapa aja itu pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua, ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, semua ada hadir. Coba, orang yang sama mengadili Tuhan Yesus hari ini ikut mengadili. Ini mengalami suatu tantangan yang besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ini sebetulnya kita seperti saat ini. Waktu saudara baca ayat ini, jangan terus pikiran yang aneh-aneh dengan kuasa siapa, seringkali nanti dengan Musa, apa, tidak ada cerita di sana. Hari ini kalau konteks hari ini, izinmu mana? Ada izin gereja? Tidak ada, kok berani khotbah? Betul. Hari ini di negara kita diam-diam dimasuki kok. Ini dia nanya izinmu mana? Tidak ada izin bangunan. Mau minta izin bangunan dipersulit. Benar toh? Itu termasuk penyiksaan. Itu hal-hal seperti itu terjadi juga. Jangan pikir zamannya Petrus. Hari ini juga demikian kok. Ya toh, saudara lihat sampai gereja dibakar itu salahnya apa? Saudara kira apa? Mau bakar gereja itu aja? Mau menentang ajaran daripada orang Kristen? Itu yang ditentang itu ada Alkitabnya, ajarannya yang ditentang. Selalu melakukan hal seperti itu. Ini mau dikatakan mengalami seperti itu masih mau tumbuh. Tapi hari ini coba kita kena selenting sedikit aja. Wah, sudah lari semua. Ya khotbahnya apa itu? Alkitab khotbah seperti itu. CAKC bukan main. Saudara hati-hati sekali. Justru itu yang membangkitkan saudara. Jangan mau ditipu sama wah yang benar gimana. Ini mau kasih apa? Coba mengalami penganiayaan itu. Hari ini mengapa? Kok tidak pernah dikhotbahkan seperti ini? Ya toh, ayat per ayat pernah dikhotbahkan. Tidak gampang. Itu sulitnya di sana. Terus dia dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu bertindak demikian? Ya toh, sudah dapat izinan dari siapa? Saduki yang mana? Imam besar siapa? Itu kan biasa atau ada rekom dari ini, rekom itu, rekom ini. Ya toh, kenal ini, kenal itu. Semua salah satu, kenal sama kamu. Ini loh model-model seperti itu. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ditulis. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dilawan satu. Ini semua orang tadi yang ngumpul. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ini orang yang wajar mengalami suatu mujizat, mau dikatakan. Juga mengalami suatu pertobatan. Mujizat penting, pertobatan penting. Sudah badan sembuh, coba. Kalau kita sudah badan sembuh, mau melayani Tuhan, tidak bakal, sudah lupa. Tapi ini dia, si pengemis ikut. Berarti semalam nunggu dah. Sudah perhatikan, ada tempat untuk mereka berteduh. Ini gerombolan besar, orang masih bertumbuh hasilnya. Jadi ini penting kita pelajari di sana. Dan lagi coba kita lihat, ya, Petrus, Yohanes yang ketakutan seperti itu.
Tapi hari ini bisa mengatakan, sesudah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa? Sebelumnya tetap Roh Kudus itu yang setiap kali tatkala kita di dalam kesulitan yang terdalam sekalipun, Roh Kudus menyertai kita. Dia katakan, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Coba, yang dibikin persoalan apa? Penyembuhan orang sakit, penyembuhan orang lumpuh. Benar karena itu? Bukan masalah itu. Tapi masalah apa? Mau tahu mengenai khotbah tentang Tuhan Yesus. Maka kesempatan itu digunakan oleh Petrus. Dia maka ketahuilah oleh kamu sekalian, yaitu para pemimpin semuanya itu, dia katakan bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Coba, ini dengan kuasa apa? Kamu berani seperti itu? Kemarin diam-diam sudah dicambuk, ditahan, dimasukkan dalam penjara. Saat ini sekian banyak kamu masih berani mengatakan. Ini tidak gampang. Ini suatu menentang. Saya bayangkan Petrus melakukan hal ini kalau dengan keberaniannya dia sendiri, gak mungkin. Kita perhatikan waktu sebelumnya itu Yesus saja sudah diperlakukan sangat sadis oleh orang-orang ini. Tapi hari ini Petrus berani melawan. Kamu yang menyalibkan Yesus, tapi dia dibangkitkan. Nah, ini penting. Kematian dan kebangkitan Yesus yang diberitakan itu. Jadi luar biasa sekali. Maka di dalam ayat 11 langsung dia masuk. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Yaitu maksudnya apa? Yaitu pemimpin umat dan tua-tua. Itu adalah kamu. Dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dia menjadi batu yang terpenting. Jadi ini penting sekali. Dan mereka coba, waktu Petrus bisa mengatakan hal demikian, yang tadi menganggap, oh Petrus ini kan uneducated, tidak terpelajar, pelayan, kok bisa mengerti? Ini tidak main-main sama sekali. Ya toh, tentu ada belajar juga. Ya toh, cuma bukan dididik oleh secara formal, ya informal. Ini penting sekali. Nah, waktu kita belajar di sini tahun, hari ini beda. Kita mau ngabarkan Injil mulut si gampang ya, sampai ke pelosok-pelosok. Hari ini coba penginjilan harus dimulai dari siapa sih? Yang paling dekat. Istri menginjili suami, suami menginjili istri, terus anak-anak mereka. Ada keluarga yang bapak ibunya aktif, tapi seumur hidup tidak pernah menginjili anaknya. Ini kita harus introspeksi. Tapi ngomongnya sampai pelosok-pelosok, kesulitan-kesulitan, sampai mengalami kelaparan apa. Kamu jangan cerita yang aneh-aneh sudah. Dimulailah dari gerejamu. Ya toh? Dimulailah dari dirimu, sekelilingmu. Loh, kamu di gereja aja tidak ada penginjilan. Saudara, hati-hati yang sering saya katakan, mendengar dan melakukan. Ya toh, kita akan sering, waduh, mendengarkan firman Tuhan. Kamu tadi mendengarkan. Loh, nanti yang dikhotbahkan itu firman Tuhan apa enggak? Contoh, terus firman Tuhan ini cuma, ya anggaplah 10 menit. Ya saudara dengarkan 10 menit. Coba bayangkan. Loh, toh seumur hidup mau mendengarkan firman Tuhan berapa? Ya toh sampai sudah tua ditanya firman Tuhan, ini kan mudah sekali toh. Tidak ada bahasa-bahasa sulit toh.
Ngalami kesulitan apa enggak? Gampang. Kan kelihatannya gampang, tapi kan enggak gampang. Itu loh penting sekali. Kita hari ini perlu disadarkan kembali. Ya toh? Terutama sebentar kita memasuki Jumat Agung dan Paskah. Penting, ada suatu berita yang penting. Kita waktu dikatakan kita memperingati karena kita mencintai. Tapi ingat, apa yang dikatakan di dalam ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini penting sekali. Kamu sudah janganlah hari kita waktu kita beribadah, ingat keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan yang mana? Yang jelas adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sebentar lagi mau mengetahui, sudah ingin mendengarkan firman-Nya mengenai kematian Tuhan Yesus, sehingga boleh menyucikan setiap kami. Ini penting. Kalau Yesus cuma mati, tidak ada kebangkitan, sudah tidak ada Alkitab yang kita pelajari, sudah tidak ada Injil. Maka kita selalu harus disadarkan di sana. Apapun yang kita lakukan, selalu ingat bahwa di kolong langit ini, di bawah kolong langit hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu depan kita tetap di dalam Kisah Para Rasul ini, dimulai dari 12 sampai 22. Tapi sesudah saudara mendengar hari ini, menyambungnya itu agak mudah. Ya, jadi minggu depan itu salah tugasnya Pak Kris ya, yang akan meneruskan. Ya, kita mau berdiri dan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapak kalau pada petang hari ini anak-anakmu masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Seringkali kami hidup menggembor-gemborkan mengenai penginjilan, tapi seringkali dalam hidup kami tidak pernah melakukan penginjilan. Dan seringkali kami menganggap hal itu tidak penting. Sampai-sampai waktu kami beribadah, kami tidak pernah menyadari bahwa keselamatan itu hanya datangnya dari satu nama yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sering melalaikan hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Ampunilah kami sekali lagi. Roh Kudus, tolonglah kami anak-Mu yang lemah, seringkali kami tidak mampu. Tapi pada petang hari ini Engkau mau menyadarkan kami sekalian, mau menguatkan kami sekalian, mau menolong kami, dan memberi kekuatan bagi kami sekalian untuk melakukan penginjilan demi nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. Di nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa ini boleh mengatakan keselamatan tidak ada pada siapapun. Amin. Hanya pada batu penjuru kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberi keselamatan bagi kita semua. Amin. Kami mewakili jemaat dan majelis gereja Isa Al-Masih Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Lidra Haryanto. Tuhan Yesus memberkati.